Perkenalkan, nama saya Alfi Laksansi Maremare. Saya dari kelas A Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2020. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan solusi-solusi yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman warga negara mengenai macam-macam hukum yang berlaku di Indonesia. Sebelumnya, saya akan menjelaskan hubungan antara mini riset, rekayasa ide, dan proyek yang saya lakukan. Yang pertama yaitu pada mini riset, saya melakukan wawancara terhadap dua narasumber. Narasumber yang pertama yaitu mengetahui hukum, jenis hukum ada dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dan hukum yang paling dikenal dibandingkan hukum lainnya adalah hukum adat. Faktor pendorong yang mengetahui hukum adat adalah karena hukum adat adalah hukum yang terus berkembang dan tetap dilestarikan di lingkungan masyarakat. Narasumber yang kedua mengetahui jenis hukum ada dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dan hukum yang paling dikenali dibandingkan dengan hukum lainnya adalah hukum pidana. Faktor pendorong ia mengetahui hukum pidana adalah karena sering menonton televisi. Dan faktor penghambat kedua narasumber untuk mengetahui macam-macam hukum yang berlaku di Indonesia adalah kurangnya membaca buku dan kurangnya mencari tahu informasi-informasi mengenai hukum-hukum yang ada di Indonesia. Nah, untuk itu pada rekayasa ide, saya memberikan beberapa solusi-solusi yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai macam-macam hukum yang berlaku di Indonesia. Pertama yaitu diperlukan adanya kemampuan dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum yang sesuai dengan ketentuan, hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengembangan sikap perilaku patuh hukum. Kepatuhan hukum bukan sekedar kewajiban, tetapi merupakan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintah maupun dalam lingkungan masyarakat. Solusi yang kedua yaitu memanfaatkan sarana-sarana yang tersedia seperti banyak membaca buku dan mencari tahu sumber informasi dari internet atau televisi. Dan solusi yang ketiga yaitu kita dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai apa itu macam-macam hukum. Untuk sosialisasi ini dapat kita lakukan yang pertama dari lingkungan keluarga kita sendiri, kemudian kepada tetangga kita, dan yang terakhir dapat kita lakukan kepada masyarakat secara umum. Baiklah, demikian solusi-solusi yang dapat saya lakukan untuk meningkatkan pemahaman warga negara mengenai macam-macam hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk itu, saya mengambil kesimpulan Indonesia sebagai negara hukum. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu perbuatan haruslah didasarkan pada hukum. Penegasan dianutnya prinsip hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Hukum dibentuk memiliki tujuan. Salah satu dibentuknya hukum adalah untuk memperoleh kepastian hukum. Hukum di Indonesia ternyata belum memberikan kepastian bagi warga negara Indonesia. Beberapa faktor kurang tegaknya hukum di Indonesia dikemukakan oleh beberapa ahli, yang dapat dipengaruhi antara lain adanya kesadaran hukum, baik kesadaran hukum dari masyarakat serta kesadaran hukum dari pemerintah. Diperlukan beberapa upaya dan kerja keras dalam menegakkan keadilan hukum di Indonesia, serta tidak lepas juga kemampuan dan kemauan yang cukup keras dari berbagai elemen, baik itu dari masyarakat serta pemerintah. Manusia bermasyarakat hidup di dalam apa yang dinamakannya situasi sosial dan situasi alam. Situasi sosial merupakan suatu keadaan di mana terdapat hubungan timbal balik antara manusia. Adanya situasi sosial tersebut dapat dikembalikan paling tiga sedikit faktor, yaitu naluri manusia untuk hidup bersama dengan manusia, yang kedua keinginan untuk menyesuaikan diri dengan orang lain atau dengan lingkungan sosial, dan yang ketiga yaitu keinginan untuk menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya. Situasi sosial tersebut dapat mengakibatkan terjadinya situasi sosial kebersamaan dan situasi sosial kehidupan berkelompok. Demikianlah solusi-solusi yang dapat saya berikan untuk meningkatkan pemahaman warga negara mengenai macam-macam hukum yang berlaku di Indonesia. Apabila ada tutur kata yang salah, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.